Suara itu lagi. Walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap saja aku terkejut, tetap menoleh ke pintu walau tahu masih dalam keadaan tertutup. Suara gesekan sapu ijuk dengan lantai menggusur debu serta kotoran, membersihkan. Suara sapu itu mungkin akan terdengar biasa saja kalau siang hari, tapi beda cerita ketika mendengarnya tengah malam seperti ini. Suaranya makin mendekat dan mendekat menuju pintu gudang tempat aku sedang mencoba tidur. Perlahan aku bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada dinding. Gudang sangat gelap karena aku sengaja tidak menghidupkan lampu. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Seperti sebelum-sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Tapi lama-kelamaan terdengar seperti makin dekat dan mendekat. Maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Aku mulai mendengar suara langkah kaki. Selangkah demi selangkah, langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sendal karet, sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen menimbulkan suara khas. Kira-kira seperti itu. Langkahnya sangat pelan, begitu juga proses menyapunya. Aku tentu saja sungguh sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara Bandung yang sudah dingin jadi terasa makin dingin. Ibu itu dulunya memang kerja di sini, tukang bersih-bersih. Kerja di sini lama banget, puluhan tahun, sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Katanya teman-teman yang suka kerja malam di sini, almarhumah ini masih suka kelihatan bersih, nyapu, ngelap, ngepel. Gitu deh pokoknya mas serem. Terngiang-ngiang kalimat panjang dari Asep, teman yang kerja di perusahaan ini juga. Asep kerja di sini sudah lama, sedangkan aku baru kira-kira 3 bulan. Cerita tentang penampakan yang sering terjadi di pabrik ini. Salah satunya ya hantu ibu ini. Ibu yang sepertinya sedang aku dengar tengah menyapu di depan gudang. Ibu yang sudah meninggal lama. Aku terus menajamkan pendengaran, coba menangkap suara yang terus kedengaran. Suara sapu ijuk dan langkah kaki makin jelas. Detik berikutnya, ada suara lain lagi yang sebelumnya belum pernah aku dengar, dan sungguh menyeramkan. Suara perempuan. Perempuan yang suaranya masih seperti bergumam, tidak jelas. Gumaman diselingi dengan tawa kikih tertahan. Ya Tuhan, aku sangat ketakutan, sangat menyeramkan. Posisi duduk makin ke sudut ruangan, terus memperhatikan pintu dan jendela. Aku yakin kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan. Dia akan terlebih dulu lewat depan pintu, baru kemudian jendela. Sudah sangat dekat. Perhitunganku beberapa detik lagi, dia akan sampai di depan gudang. Dan benar, dari celah kecil di bawah pintu, aku akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan, dari celah kecil itu aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak. Langkah perlahan sambil sesekali sapuan-sapuan ijuk kelihatan juga. Sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamannya makin jelas terdengar dengan tawa cekikikan sesekali. Aku merinding ketakutan. Sedikitpun aku tidak berani bergerak. Ketakutanku ini makin menggila ketika melihat dia tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu, kemudian hening meraja, menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam aku menerka-nerka, apa kiranya yang akan terjadi kemudian. Ada ketukan pintu. Keringat dingin berjatuhan, makin meringkuk aku di sudut ruangan. Ketukan itu terdengar lagi. Tidak, sama sekali aku tidak ada niat untuk membuka pintu. Tidak ada nyali untuk itu. Bait-bait doa mengalir terbata dalam hati. Aku sangat butuh pertolongannya saat ini. Hanya 2 ketukan itu saja. Selebihnya sepi kembali terjadi. Selama puluhan detik berlangsung seperti itu. Tidak lama setelahnya, ibu itu terlihat bergerak lagi, melangkah menuju ke kiri, ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 1 meter. Memanjang. Dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang, tak terhalang apapun. Dengan pergerakan seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi
dia akan berjalan persis di depan jendela. Aku akan bisa dengan jelas melihat sosoknya. Sekali lagi dugaanku benar. Aku akhirnya melihat wujudnya. Sosok perempuan tua dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul, berpakaian warna gelap. Walau aku hanya dapat melihatnya sebatas pinggang, tapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan sambil tangannya memegang sapu. Gumaman dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Terpaku aku terus memandang sosok seram itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Begitu lama dia berjalan di depan jendela, sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi. Pandanganku terhalang dinding. Dia tidak lagi berada di depan jendela kaca. Ya, aku masih terdiam. Aku menunggu dalam keheningan, berharap cemas apa yang akan terjadi kemudian. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak terdengar suara apapun juga. Tidak ada pergerakan. Saat inilah keberanianku mulai timbul. Pelan aku berdiri lalu berjalan mendekat ke pintu. Dari pintu, kemudian mengintip jendela kaca sebentar, memperhatikan keluar, khawatir sosok ibu itu masih ada. Ternyata tidak ada apa-apa, hanya ruang mesin kosong yang jadi pemandangan. Detik berikutnya, aku langsung membuka pintu tanpa menoleh kiri kanan, kemudian aku lari keluar, meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya paling ujung seberang. Sama sekali tidak melihat sekitar. Aku terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya cuma satu, yaitu pos satpam di gerbang depan. Amri, kunaon maneh? Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas, menyapa ketika aku sedang sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya, kejadian seram yang baru saja aku alami. Selepas lulus STM tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja karena sama sekali tidak ada biaya melanjutkan kuliah. Pikirku, aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri nantinya. Kebetulan yang menyenangkan, masa menganggur hanya 6 bulan saja. Karena tidak lama setelah lulus, ada tetangga rumah memberi info kalau ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Kebetulan di masa sekolah jurusanku memang teknik mesin. Ya sudah, mungkin memang sudah jalannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di Kota Kembang, Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri, sejak tahun 70-an. Ketika aku sampai di sana, semuanya menunjukkan seperti itu. Dari beberapa bangunan dalam kawasannya, terlihat dari bentuk memang bangunan lama atau gedung tua. Perusahaan ini letaknya di bilangan Cicadas. Singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele, ditambah dengan referensi bagus dari tetanggaku, akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awal adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga, pemilik perusahaan sangat baik hati. Karyawan yang sudah lama bekerja juga bilang seperti itu. Amri, sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini dulu sementara. Pemilik pabrik bilang begitu. Pada suatu hari setelah aku sudah mulai bekerja. Ya sudah, alhamdulillah, rezeki nomplok. Tapi ya begitu, perusahaan gak menyediakan mes tempat tinggal. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya, gudang pabrik menjadi tempat tinggalku sementara. Gudang ini berada di dalam salah satu gudang besar yang kita sebut saja pabrik, karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Pabrik ini sangat besar, namun di beberapa sudutnya ada ruang-ruang kecil, entah itu ruang operator, ruang bahan baku, dan gudang. Gudang inilah yang jadi tempatku tidur dan beristirahat. Aku harus rela berbagi ruang dengan segala macam peralatan mesin dan bahan baku. Ya aku sih senang-senang aja, karena pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih sedih dari ini. Tapi ya itu, banyak cerita yang beredar tentang angkernya pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar di paling ujung kawasan. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, makanya banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Banyak yang bilang sering melihat penampakan seram di kawasan pabrik. Aku tidak bisa menceritakannya satu persatu, karena banyak sekali versi yang beredar. Salah satunya ya tentang sosok ibu yang pernah aku lihat itu. Konon katanya, si ibu sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Sosok itu juga sudah sangat menyeramkan. Aku tidak bisa membayangkan kalau harus bertemu dengan sosok seram lainnya. Pokoknya gitu, banyak cerita seram yang beredar. Makanya, kamu hati-hati kalau tidur di pabrik. Kunci pintu, gak usah keluar lagi. Diam aja di gudang sampai pagi. Begitu Asep bilang mewanti-wanti. Oh iya, pabrik ini
Waktu aku masuk, belum ada sistem shift, jam kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Kecuali sedang ada load tinggi, pekerjaan bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu karyawan pulang, pabrik hanya menyisakan tim security, mesin dalam keadaan mati semua, sepi. Selama 6 bulan aku juga sering merasakan atau sesekali melihat keseraman di pabrik. Tapi masih bisa melawan rasa takut. Lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali tidak keluar gudang kalau malam tiba. Awalnya tidur di gudang hanya beralaskan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk. Cukuplah untuk menghangatkan. Tapi gak lama, atasanku membawakan aku karpet tebal dan menggantikan kardus-kardus, ditambah dengan bantal dan selimut, jadinya sudah sangat nyaman buatku. Kebiasaan tidur, aku akan mematikan lampu gudang, jadinya gelap gulita. Hanya lampu luar saja yang memberikan sedikit cahaya. Sudah terbiasa seperti itu dan aku sangat nyaman. Seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal. Beberapa kali merasakan keanehan menjurus seram di dalam pabrik, tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa yang pada akhirnya membuatku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Begini runutan detail kejadiannya. Jadi waktu itu seperti biasa aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau ngantuk sudah tak tertahan, aku akan pergi ke gudang. Jarak dari posisi security dengan pabrik tempat di mana gudang berada sebenarnya ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Tapi tetap saja aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui sampai akhirnya tiba di pabrik belakang. Sekitar jam 10 malam aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi, jam-jam seperti ini kawasan sudah sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aku pun kemudian berjalan kaki. Banyak lampu sudah dalam keadaan mati. Hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan menyala. Jadinya sangat redup walau masih bisa melihat sekitar. Tidak ada perasaan apa-apa ketika akhirnya aku sampai juga di pabrik belakang, lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap. Hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyelusup masuk ke dalam. Aku pun kedinginan. Makanya semakin cepat langkahku untuk segera masuk ke gudang. Sesampainya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa digunakan sebagai alas. Terakhir kali melihat jam, jarum pendeknya ini menunjukkan ke angka 11. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Terlelap, tapi hanya sebentar. Aku mengocek-ngocek mata. Terpaan cahaya terang menyadarkanku dari tidur. Tapi aku sadar kalau masih berada di atas karpet tempat tidur, lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini terang sekali, menyilaukan. Dalam keadaan mata tertutup pun aku bisa merasakan silaunya. Cahaya dari mana sih ini? Ternyata gudang ini sudah terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Dan siapa yang menyalakan lampu? Apa aku bangun kesiangan? Ternyata tidak. Karena setelah melirik jam dinding ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tidur hanya sekitar 2 jam. Pikirku begitu. Aku lalu duduk, masih mengocek-ngocek mata, coba mengumpulkan nyawa. Kemudian ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur sudah menutup dan menguncinya. Kenapa sekarang malah terbuka? Dari pintu terbuka itu tentu saja aku jadi bisa melihat keluar. Di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang. Lampu menyala semua. Ada apa ini? Apa ada pekerja mendadak yang harus dikerjakan segera? Atau apa? Aku pada saat itu sangat kebingungan. Di sekitaran mesin juga aku lihat ada beberapa orang yang sedang warawiri layaknya karyawan sedang bekerja. Ketika masih bingung itu, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk gudang berseragam karyawan pabrik. Aku lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu gak menjawab. Dia hanya diam sambil terus mengerjakan entah apa yang dia kerjakan. Kemudian aku kaget setelah tersadar kalau sama sekali aku tidak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Lalu dia siapa? Tidak lama orang itu lalu pergi keluar gudang. Masih kebingungan, aku lalu mengikutinya keluar. Ternyata dia menuju ruang mesin. Di depan pintu gudang, aku berdiri diam, memperhatikan semuanya, memperhatikan seluruh isi pabrik. Lampu menyala semua, ruang mesin terang benderang.
Beberapa orang terlihat bekerja mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang. Langkahku pelan sambil terus memperhatikan sekitar. Aku kebingungan. Semua orang terlihat sibuk tanpa sedikit pun memperhatikan aku. Aku seperti tidak ada di situ. Tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah. Karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang seliweran itu tidak ada satupun yang aku kenal. Semuanya asing, namun mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Siapa mereka ini? Orang barukah? Masih terdiam memperhatikan semuanya, aku tetap berdiri di tempat. Kemudian tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Aku melihat kalau mereka, para karyawan ini, perlahan-lahan tubuhnya ini berubah menghitam. Tidak serta-merta. Yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-kelamaan tubuhnya menghitam, legam, berangsur jadi tubuh seperti hangus terbakar. Makin mengerikan lagi karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap, namun masih terus bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Ya Tuhan, apalagi ini? Sontak aku merinding ketakutan ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ada sesuatu lagi terjadi. Pabrik yang tadinya terang benderang, mendadak lampunya mati semua. Jadi gelap gulita seperti semula. Tapi sosok-sosok seram itu masih terlihat terus bergerak, bekerja. Tapi beberapa detik kemudian, mereka tiba-tiba berhenti bergerak, diam di tempat, lalu perlahan membalikkan tubuhnya. Semua jadi menghadap aku. Mereka jadi terlihat seperti sedang memperhatikanku. Tambah panik ketika dalam gelap aku melihat kalau ada satu sosok seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku kaku, sama sekali aku tidak bisa bergerak. Lagi-lagi untayan bait doa mengalir dalam hati. Aku memohon keselamatan darinya. Dan alhamdulillah, detik berikutnya aku berhasil dan akhirnya bisa menggerakkan kaki. Aku langsung lari menuju pintu keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Lagi-lagi, pos satpam depan jadi tujuanku. Selesailah teror malam itu. Peristiwa yang sangat mengerikan. Saat itulah aku memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal.